kasih Mbak Titi, Ayu Titi, yang pada pagi hari ini terlihat tetap semangat, tetap segar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Busro Mukhodas. Alhamdulillah sehat walafiat dan senang sekali bisa bertemu pada forum pada pagi hari ini. Yang saya cintai Mbak Hairunisa, selamat sebagai Direktur Eksekutif Perludem. Estafet dilanjutkan tetap oleh perempuan ya Mbak Titi ya. Yang saya hormati Mas Arya sebagai narasumber pada pagi hari ini. Menarik sekali dan sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Busro Mukhodas. Saya kira ini sebagai energi buat kami dan juga sekaligus tantangan bagaimana penyelenggara dalam hal ini Bawaslu bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik sehingga bisa menghadirkan pilkada yang berkualitas yang menjadi harapan kita semua tentunya. Tantangan terbesar kita memang di tahapan pencalonan ini sudah mulai bisa tergambar bahwa ada 3 hal nanti yang akan menjadi fokus pengawasan kita berkaitan dengan tahapan pencalonan calon berdasarkan latar belakangnya. Pertama yaitu calon petahana ya berdasarkan deteksi awal Bawaslu dari 270 daerah ada 230 potensi calon petahana dan ternyata berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh Bawaslu dari 28 potensi calon tunggal karena ini kan masih dibuka lagi tahapan pendaftaran sebagaimana ketentuan PKPU, sebahagian besar itu adalah calon petahana dan juga calon tunggal. Nah ini tentu menjadi tantangan luar biasa buat kita di Pilkada. Kemudian ditambah lagi dengan calon yang berasal dari dinasti kekuasaan dan ini tersebar di beberapa daerah. Dan kemarin juga sudah kita lihat mengikuti proses pencalonan. Saya mencoba membagikan beberapa informasi penting terkait dengan persiapan Bawaslu untuk pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Sebenarnya sejatinya kita berharap yang namanya kontestasi harusnya berhadap-hadapan antara pasangan calon dengan pasangan calon, tetapi bukan berhadap-hadapan antara pasangan calon dengan kotak kosong. Tetapi karena secara hukum dibenarkan, walaupun pernah diatur di dalam undang-undang tentang pemilihan kita, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian kita memulai sebuah era baru di mana pemilihan itu membolehkan dan memungkinkan adanya pasangan calon tunggal. Dan akhirnya dalam perkembangan pemilihan kita, mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, angkanya selalu mengalami kenaikan. Yang awalnya hanya 3 pasangan calon, yaitu di Kabupaten Blitar, kemudian di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timur Tengah Utara, kemudian di 2017 kemudian bertambah menjadi 9 pasangan calon. Dan di pemilihan tahun 2018 lebih banyak lagi menjadi 16 pasangan calon. Dan ternyata di tahun 2020 ini ada 28 potensi pasangan calon tunggal karena saat ini masih sedang dalam proses pembukaan
kembali tahapan pencalonan sebagaimana ketentuan dalam peraturan KPU, dan tentu ini akan menjadi bagian yang diawasi oleh Bawaslu. Sekalipun kita mungkin agak pesimis ya, akan ada pengurangan dari angka yang sudah ada saat ini, karena sepertinya memang kehadiran pasangan calon tunggal ini adalah sebuah desain yang sangat luar biasa dari elit-elit partai politik, sehingga semua dukungan mengarah kepada satu pasangan calon yang kemudian melahirkan pasangan calon tunggal. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, berdasarkan pengamatan Bawaslu, memang karakteristik dari pasangan calon tunggal ini, dan ini sudah bisa kita buktikan terjadi di pemilihan tahun 2020 ini, yang mencalonkan atau yang dicalonkan ini adalah petahana yang memegang kekuasaan saat ini dan memang memiliki akses sumber daya, baik sumber daya uang tentunya, sumber daya kekuasaan ya, untuk bisa mengakses dukungan dari banyak partai politik, sehingga menutup ruang-ruang dari pasangan calon lain untuk bisa melakukan akses yang sama dan kemudian bisa ikut di dalam kompetisi sebagai kontestan di pemilihan tahun 2020. Dan inilah fakta yang kita temukan di dalam pelaksanaan pemilihan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Memang ada beberapa sebab yang coba kami catat, perjalanan panjang dari tahun 2015. Ibu Dewi, mohon ya. maaf, ini ada permintaan dari yang menyaksikan di YouTube. Tampilannya bisa dibuat full screen, Bu, supaya Iya. gampang dibaca. Maaf, terima kasih, Bu, dan Maaf. silakan dilanjutkan. Oke. Bisa, Mbak Titi? Alhamdulillah sudah bagus, Bu. Ya, baik. Baik saya ulang, ada beberapa penyebab yang coba kami catat di dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2015, 2017 dan 2018, termasuk juga tentu pada tahun 2020 ini, kenapa kemudian pasangan calon tunggal ini bisa hadir sebagai bagian yang kemudian mewarnai pemilihan kita untuk pemilihan kepala daerah. Ya, karena ada orientasi pada ketokohan seseorang yang kemudian mengesampingkan bagaimana hadirnya calon itu dengan mempertimbangkan kepada hal yang lebih substantif berkaitan dengan gagasan-gagasan yang diusung oleh calon atau partai politik pengusung. Sehingga orientasi ketokohan ini menutup ya pola rekrutmen yang harusnya dilakukan secara terbuka berdasarkan kualitas seseorang, dan akhirnya kemudian menimbulkan proses kaderisasi yang tidak profesional, mandeknya proses pengkaderan di internal partai politik. Dan ini saya kira bisa kita saksikan pada pemilihan tahun 2020 ini. Kemudian terjadilah hal-hal yang bisa kita saksikan secara transparan, pemborongan partai politik. Bahkan ada salah satu provinsi pertarungan untuk mendapatkan dukungan partai politik yang hanya tinggal menunggu satu dukungan dari partai politik, itu pun akhirnya kemudian harus menelan ludah ya, harus menerima kepahitan karena ternyata rekomendasi dari partai politik yang diharapkan tidak turun, sehingga akhirnya gagal untuk ikut di dalam kontestasi tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua ya, perlakuan parpol yang memang dikuasai oleh kaum elit ya, di mana berdasarkan kondisi ini kecenderungannya kita lihat bahwa partai politik itu dikuasai oleh kalangan-kalangan atas, padahal idealnya kita ketahui bahwa partai politik sebagai alat politik dibangun atas dasar kebutuhan dan kesadaran dari kepentingan-kepentingan akar rumput.
sehingga implikasi dari parpol yang bersifat elit, pendanaan parpol tergantung dari kalangan elit yang mendanai dan bantuan dana parpol dari negara. Saya melihat ada banyak perkembangan di daerah ya, bahwa calon yang kemudian dihadirkan untuk menjadi calon pada pemilihan tahun 2020 ini ya tidak terlepas dari calon-calon yang memang punya kedekatan-kedekatan dengan elit-elit partai politik. Ada yang anaknya ya, kemudian adiknya, dan hampir tidak ada yang tidak punya hubungan kedekatan, dan ini menunjukkan bahwa memang parpol itu sangat dikuasai oleh kaum-kaum elit yang kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan untuk menentukan pasangan calon yang akan ikut bertarung pada pemilihan tahun 2020 ini. Sehingga menimbulkan sebuah kondisi menjadi calon kepala daerah itu ternyata tidak mudah dan memiliki syarat yang cukup sulit, bahkan pada perebutan rekomendasi. Saya kira video yang viral beredar terkait dengan calon kepala daerah di Kabupaten Jember sangat menarik untuk menjadi bagian penting, menjadi informasi penting bagi kita. Bagaimana pertarungan mendapatkan rekomendasi itu menjadi satu pertarungan yang sangat tidak mudah untuk diikuti, dan pertarungan yang sangat sulit untuk banyak calon-calon yang tidak punya kedekatan. Kemudian fakta menunjukkan bahwa ternyata berhadapan dengan kota kosong itu peluang kemenangannya sangat besar, karena berdasarkan pengalaman pemilihan di tahun 2015, 17 dan 2018 hanya satu pasangan calon saja yang gagal memenangkan pemilihan melawan kota kosong, yaitu di Kota Makassar. Tapi menurut saya pengalaman Kota Makassar juga tidak bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa pasangan calon tunggal itu punya potensi untuk menang, karena memang pasangan kota kosong di Kota Makassar ini kan berbeda peristiwanya jika disandingkan dengan beberapa fenomena pasangan calon tunggal yang terjadi di tahun 2015, 2017 dan 2018 di daerah lainnya. Karena di Kota Makassar ini kalau kita melihat kronologis lahirnya pasangan calon tunggal ini tidak lahir sejak awal. Artinya pada proses pendaftaran ada dua pasangan calon yang mendaftarkan dan memenuhi syarat. Tetapi dalam perjalanannya ternyata kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung melakukan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan pemilihan. Nah, padahal kalau kita telusuri perjalanan penanganan pelanggaran ini di Bawaslu Kota Makassar sudah diputuskan berdasarkan penanganan pelanggaran bahwa tidak terjadi pelanggaran terkait dengan kasus pilwalkot di Kota Makassar. Nah, saya kira inilah yang menjadi salah satu juga penyebab lahirnya pasangan calon tunggal pada pemilihan di 3 periode yang sudah kita lewati dan memasuki lagi periode baru di tahun 2020 ini. Apa yang menjadi potensi permasalahan pemilihan dengan pasangan calon tunggal? Pertama adalah memang mahar politik. Ya, dengan karakteristik yang didukung oleh banyak parpol, ada kemungkinan terjadinya mahar politik di mana paslon mengkondisikan banyak parpol untuk mendukung dirinya untuk menutup peluang munculnya pasangan calon lain. Nah, kami juga sudah menginstruksikan kepada jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang sekarang sudah tercatat 28 daerah yang tercatat ada pasangan calon tunggal, untuk kemudian melakukan berbagai langkah-langkah penting untuk bisa mendapatkan informasi ataupun kita berharap ya adanya laporan masyarakat terkait dengan dugaan terjadinya mahar politik. Karena di tahun 2018 ya seperti pilwalkot di
Palangkaraya, kemudian Palangkaraya, kemudian di Pilgub Jawa Timur, kemudian Pilwalkot di Cirebon, dan Pilgub di Tobasa tahun 2015, kami menerima laporan dugaan pelanggaran terjadinya mahar politik. Tetapi terhadap 4 kasus yang sudah ditangani oleh Bawaslu ini, tidak ada yang bisa sampai pada proses penyidikan, apalagi sampai pada proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ada beberapa hambatan besar yang kami hadapi dalam penanganan pelanggaran terkait dengan mahar politik, terutama tentu berkaitan dengan proses pembuktian. Karena transaksi yang terjadi terkait dengan mahar politik ini itu seringkali terjadi di ruang-ruang yang sangat tertutup aksesnya oleh pengawas pemilu. Kemudian dalam proses transaksi partai politik dan mereka yang berkeinginan untuk menjadi calon ini sama-sama dalam posisi saling membutuhkan. Artinya sepanjang tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut, maka mahar politik ini tidak akan pernah terkuak ke publik. Kemarin laporan itu tersampaikan karena ada beberapa yang kemudian ternyata tidak ditetapkan sebagai pasangan calon atau tidak sesuai dengan janji yang sudah disepakati padahal sudah terlanjur dilakukan proses pembayaran. Nah, ketika proses penanganan ini dilakukan oleh Bawaslu seperti yang terjadi di Palangkaraya, kami sudah sampai pada proses klarifikasi pada waktu itu, tetapi ketika pemberi dalam hal ini bakal calon pada waktu itu mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 ternyata pemberi itu juga bisa dikenakan sanksi pidana, maka kemudian pelapor menarik laporannya. Tetapi Bawaslu pada waktu itu tidak berhenti sampai di situ, tetap berupaya untuk meneruskan proses pemeriksaan untuk kemudian menjadikan ini sebagai temuan. Tapi kendala terbesar kami memang pada waktu itu adalah untuk menemukan barang bukti. Apa yang bisa dibuktikan bahwa memang transaksi itu sudah terjadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi hambatan terbesar kita di dalam proses pembuktian mahar politik ini. Kemudian yang kedua juga pada waktu di Pilwalkot Cirebon, laporannya pada waktu itu ternyata kasusnya yaitu adalah partai politik meminta pembayaran terhadap proses pencalonan. Jadi belum ada proses transaksi atau pemberian uang. Jadi karena belum ada transaksi, makanya kemudian kasus ini dihentikan. Nah, ke depan memang kita berharap ada beberapa perubahan terhadap regulasi berkaitan dengan mahar politik ini, agar bisa terjadi perubahan terhadap upaya-upaya penegakan hukum kita, yaitu bahwa pengaturannya tidak hanya dalam rangka pemberian saja, tetapi ketika ada permintaan dari partai politik terkait dengan pembiayaan partai politik untuk pelaksanaan pemilihan, maka itu sudah bisa menjadi unsur yang bisa memenuhi dalam penanganan pelanggaran terhadap mahar politik. Dan juga pengaturan tentang pemberi dan penerima ini terutama, pemberi terutama maksud saya juga perlu dipertimbangkan kembali, karena tentu ketika pemberi ini juga dikenakan sanksi akan sulit memposisikan diri sebagai pelapor. Nah, terkait bukan hanya soal mahar politik yang menjadi potensi permasalahan kita ke depan, tapi juga soal politik uang, penguasaan seluruh akses, misalnya untuk calon tunggal yang kemudian juga plus petahana, akses untuk mobilisasi pemilih, kemudian melakukan intimidasi, memanfaatkan sumber daya jabatan yang dimiliki, ya, baik fasilitas jabatan, kemudian anggaran yang kemudian bisa digunakan juga untuk politik uang mempengaruhi pemilih. Saya kira ini juga sangat terbuka luas. Nah, dalam rangka ini kami sudah melakukan beberapa langkah antisipasi, misalnya dengan mengembangkan program Desa Kampung Anti Politik Uang yang kemarin baru saja dideklarasikan Desa Adat Tolak Politik Uang di Kabupaten Sukabumi, dan juga
kami mengembangkan program kerjasama dengan tokoh-tokoh lintas agama, di mana dalam program ini kami mencoba mengembangkan suatu model sosialisasi dengan melalui metode ceramah yang nanti dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lintas agama di masing-masing rumah-rumah ibadah dan pertemuan-pertemuan lainnya tentunya, dan sudah menyusun buku secara bersama-sama bagaimana mendesain bahaya politik uang dengan pendekatan agama. Jadi tidak hanya dengan pendekatan hukum positif, tetapi juga dengan pendekatan agama. Karena ternyata kekhawatiran kita terhadap politik uang ini karena angka pelanggaran politik uang dari pemilihan ke pemilu kemarin kita lihat memang angkanya cukup tinggi. Walaupun kami yakin tidak semua pelanggaran politik uang yang terjadi itu ada yang ditemukan dan terlaporkan oleh masyarakat. Karena mungkin saja yang kami proses itu angkanya lebih sedikit daripada fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga memang butuh partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan gerakan sosial yang tentu kami harapkan nanti akan menjadi gerakan moral untuk menolak politik uang, terutama di pemilihan tahun 2020 ini dengan komposisi pasangan calon yang tadi saya sebutkan, baik yang dari pasangan calon tunggal, kemudian petahana, dan juga pasangan yang dicalonkan dari dinasti kekuasaan yang tentu punya akses yang sangat besar untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki dengan kekuasaan yang ada. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga tentu memberikan kebebasan masyarakat dalam berpendapat, karena di dalam regulasi kita, ya pengaturan regulasi kita ini belum cukup terang apakah ada ruang yang bisa digunakan untuk melakukan kampanye terhadap kota kosong. Karena masyarakat yang tidak memihak pada pasangan calon tunggal yang sekarang berpotensi ada di 28 ini bisa menjadi pendukung kota kosong. Ya, jadi ini yang seperti terjadi kemarin di Kota Makassar, di mana justru banyak masyarakat yang kemudian mengkampanyekan untuk mendukung kota kosong. Nah, dalam pandangan hak asasi manusia kan sebenarnya ini adalah hak yang harus dilindungi dan ditegakkan oleh penyelenggara. Nah, namun kita ketahui dalam praktek penyampaian pendapat ini justru yang terjadi, ini pengalaman di tahun 2018 kemarin, ketika mengkampanyekan kota kosong itu justru dituduh ya mengkampanyekan golongan putih, golput, ya artinya mengkampanyekan untuk tidak memilih dan dibatasi dengan alasan keamanan. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita karena ada 28 potensi calon tunggal, karena ini tentu akan menghilangkan nilai kompetisi yang adil dalam pemilihan. Nah, inilah suatu kondisi yang muncul karena memang disebabkan belum adanya pengaturan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkampanyekan kota kosong. Karena yang namanya kampanye menurut pengaturan undang-undang dan juga PKPU harus dilakukan oleh tim kampanye. Tim kampanye itu adalah tim yang terdaftar di KPU dan tidak ada yang namanya tim kampanye untuk kota kosong. Nah, ini kekosongan regulasi kita dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk kebebasan berpendapat dalam rangka kontestasi dengan kota kosong ini. Ini data terhadap 28 daerah yang berpotensi melaksanakan pemilihan dengan pasangan calon tunggal, saya kira sudah menjadi informasi yang bisa diakses di mana saja. Ini yang akan kami lakukan dalam rangka menghadapi pemilihan tahun 2020. Kami akan pastikan bahwa ada perpanjangan pendaftaran oleh KPU. Harapan kita mudah-mudahan angkanya berkurang, walaupun kita agak pesimis, tapi tentu tugas Bawaslu adalah memastikan bahwa proses perpanjangan pendaftaran ini bisa dilakukan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian
berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat 2 huruf B Peraturan KPU 18 tahun 2019 masih akan dimungkinkan adanya pengulangan pendaftaran pasangan calon dengan mengubah komposisi gabungan parpol yang berbeda. KPU telah memberikan penjelasan mengenai itu melalui surat nomor 742 tanggal 6 September tahun 2020 perihal penjelasan penundaan tahapan. Nah, ketentuan ini tentu membuka peluang adanya paslon lain yang mendaftarkan diri, namun semua tergantung dari sikap partai politik. Tentu harus ada pendekatan-pendekatan kepada partai politik untuk bisa melahirkan sebuah kontestasi yang sehat, di mana tidak hanya melahirkan satu pasangan calon saja. Kemudian tentu yang paling penting, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami akan melakukan penelusuran informasi dan juga membuka posko-posko pengaduan, bahkan kami sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan laporan dengan menggunakan media memanfaatkan teknologi informasi. Kami punya Gowaslu, di mana masyarakat bisa menyampaikan jika ada dugaan mahar politik dalam proses pencalonan. Kemudian mendorong adanya pengaturan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ketidaksetujuan dengan paslon tunggal peserta pemilihan, dan tentu yang paling penting sebagai bagian tanggung jawab kami tentu akan memastikan melakukan tugas dan kewenangan kami secara jujur dan adil sehingga kita bisa pastikan bahwa seluruh jajaran pengawas pemilu baik yang di provinsi kemudian kabupaten kota bisa bekerja secara profesional baik dalam melaksanakan tugas pengawasan, penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Nah, beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, kami sudah menyusun regulasi Perbawaslu nomor 4 tahun 2020, di mana kemudahan-kemudahan memanfaatkan teknologi informasi itu kami harapkan bisa menunjang kerja-kerja pengawasan, penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran, dan juga memudahkan akses masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan laporan pelanggaran, dan juga memudahkan masyarakat atau terutama pasangan calon dalam proses permohonan sengketa melalui sistem informasi penyelesaian sengketa atau SIPS. Saya kira ini Mbak Titi yang bisa saya sampaikan pada diskusi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Petalolo, pemaparan yang sangat komprehensif dan